Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I want to present about gender performativity. Gender performativity is a term first used by the feminist philosopher Judith Butler in the book Gender Trouble. Nah, menurut Butler tentang gender itu sifatnya performatif. Nah, gender juga dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat atau budaya yang udah ada dari dulu. Dan gender itu juga nggak bisa ditentuin cuma dari faktor biologis saat kita lahir. Misal dengan kita lahir jadi perempuan atau laki-laki, itu nggak pasti buat kita langsung bisa nampilin sikap kita atau perilaku kita itu sesuai dengan gender yang sudah ada pas kita lahir. Menurut Butler ini kita belajar berperilaku atau bersikap itu dengan cara menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sekitar kita. Nah, pandangan Butler tentang gender itu tuh sesuatu tindakan yang kita lakukan. Butler juga ngasih penjelasan tentang gender itu nggak sama seperti seks. Dia itu nekenin kalau jenis kelamin itu tetap, ya misalkan jenis kelamin kita itu perempuan atau laki-laki itu tetap. Tapi kalau soal gender itu maknanya gender itu terbentuk secara budaya yang kita dapat dari kita kecil gitu, kayak secara budaya yang kita dapat seiring berjalannya waktu. Menurut Butler juga gender itu bukan identitas yang stabil, jadi gender itu terbentuk secara perlahan dari tindakan yang kita lakuin berulang-ulang. Nah, contohnya nih yang emang sekarang lagi sering banyak terjadi ya, kayak kan kita sering lihat juga nih di sosial media, kayak pasti orang-orang yang emang mohon maaf banget, kayak misalkan perempuan yang seperti laki-laki tuh kebanyakan ngumpulnya juga sama seperti yang kayak gitu. Terus laki-laki yang seperti perempuan juga ngumpul-ngumpulnya tuh sama orang-orang yang kayak gitu juga, ya kan. Saya sendiri juga mau ngasih contoh dalam kehidupan saya ini. Terjadi juga yang kayak gitu, yang dimana kayak temen saya nih perempuan, emang dia dari kecil itu diperlakukan seperti laki-laki oleh orang tuanya, karena sebelum dia lahir tuh orang tuanya nih pengen banget punya anak laki-laki. Nah, diperlakukannya kayak gimana? Kayak dia nih orang tuanya kayak pakein dia baju yang buat laki-laki, kayak contohnya baju-baju Power Ranger atau baju Naruto gitu-gitulah, pokoknya yang sendalnya juga sendal laki-laki bukan sendal perempuan gitu. Nah, karena mungkin dari kecil orang tuanya udah memperlakukan dia seperti itu, seiring berjalannya waktu nih dia jadi kayak bersikap tomboy gitu. Dan makin dia besar, makin dia dewasa, dia juga tuh ngerasa kalau diri dia nih laki-laki gitu, bukan perempuan. Nah, dia juga mulai main aplikasi-aplikasi yang khusus yang kayak gitu. Terus dia juga ketertarikan dia juga bukan sama lawan jenisnya, bukan sama laki-laki, tapi ketertarikan dia itu sesama jenisnya. Jadi tuh dia tertarik sama perempuan dan sering kayak pacarannya juga sama perempuan gitu. Nah, dia juga kayak teman-temannya ya banyak yang kayak dia juga gitu, sering ngumpul-ngumpulnya sama orang kayak gitu. Nah, mungkin maksud dari Butler itu soal gender tuh kayak gitu ya, kayak terbentuk seiring berjalannya waktu, soal kebiasaan kita tuh kayak gimana selama bermasyarakat, dan sikap kita kayak gimana dari kecil. Mungkin maksud Butler kayak gitu tentang gender ya.
Butler also said that status created by gender is treated separately from sex. Gender is something that is floating with the consequence that man and masculine might signify a woman's body as a man's body and vice versa. Butler 1990, page 10. Gender norms, behaviors, dress, and demeanor reciting intent is considered necessary if a person is to count and persist as a credible gender subject in society. Lyot, 2007, page 94. From the birth, linguistic patterns demonstrate their performance and power, just like the labels girl or boy that determines gender the individual's gender identity can emerge in the society. As a result, the individual performs his or her identity and gender not only via words, but also through repeated linguistic patterns. This is because gender norms already repeated idealistic patterns that normalize our behavior and shape our discourse. Butler, 1999, state that the reconsideration of sex and bodies is needed. Not only should it be neutralized, but it should also be viewed as a medium that requires meaning to become masculine or feminine without any binary, such as the sex itself and culturally formed notion. Jadi kesimpulan dari teori ini tuh bertujuan untuk menghubungkan seseorang dengan apa yang mereka inginkan gitu dalam kehidupannya, dalam berperan atau berperilaku di sosial dan juga seksualitas tanpa batasan binary diri, karena gender itu dianggap jadi proses dan tindakan yang berkesinambungan. Identitas gender dapat bisa diubah, tapi enggak sepenuhnya tetap. Butler ngasih tahu kalau identitas gender itu sifatnya performatif. Untuk menemukan secara signifikan maka nggak ada yang benar atau nggak ada yang benar atau yang salah tentang soal pilihan tiap seseorang soal gendernya mereka masing-masing, karena itu nggak ditentuin dari kategori jenis kelamin secara biologis saat mereka lahir. Misal saat mereka lahir itu menjadi perempuan atau menjadi laki-laki. Nah, kalau kesimpulan dari saya sendiri, kenapa teori Butler ini ada atau Butler membuat teori ini? Karena mungkin Butler ini mau orang-orang tuh bisa membebaskan atau mengekspresikan semua perasaan dirinya, kayak misalkan mereka yang perempuan merasa lebih maskulin atau yang laki-laki merasa lebih feminim, jadi lebih bisa mengekspresikan perasaan mereka. Juga mungkin dengan adanya teori Butler ini, semua orang jadi bisa mengekspresikan perasaan dirinya tuh tanpa mikirin stereotip dari masyarakat di lingkungan sekitar, dan juga tanpa terhalang-halangi oleh lingkungan sekitar. Kenapa saya juga pakai teori dari Butler ini? Karena teori dari Butler ini sangat relate dengan plot dari film Just Charlie, yang dimana Charlie ini
laki-laki yang awalnya tuh main bola, tapi sebenarnya dalam diri dia tuh merasa kalau dia ini perempuan, dan dia juga lama-kelamaan tuh mulai berpenampilan seperti perempuan, dan akhirnya orang sekitar si Charlie ini tahu, seperti kayak orang tuanya, teman-temannya ini tahu, tapi mereka tuh nggak bisa nerima Charlie gitu. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, Miss. Kurang lebihnya mohon maaf kalau emang banyak salahnya dari apa yang udah saya kerjain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.